Jadi dulu Nyi Ageng Serang ini sudah melakukan seperti belajar peperangan dan menjadi prajurit Keraton Yogyakarta itu pada usia 17 tahun. Jadi 17 tahun sudah belajar ilmu kemiliteran. Nah, pada saat perjanjian Giyanti itu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nyi Ageng Serang adalah seorang pahlawan nasional, dikenal juga sebagai Raden Ayu Serang dengan nama kecil Raden Ajeng Retno Kustiah Edi. Setelah menikah, Raden Ayu Serang berganti nama menjadi Bendoro Raden Ayu Kustiah Wulandhengsih Retno Edi. Nyi Ageng Serang merupakan nenek dari pahlawan nasional juga yang bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional yang mencetuskan sebuah kalimat yang kita kenal dengan Tutpuri Handayani, yang kita pakai juga sebagai kalimat dan slogan pendidikan nasional. Nyi Ageng Serang merupakan wanita yang tangguh, yang memimpin perang langsung di lapangan. Nyi Ageng Serang adalah salah satu keturunan dari Sunan Kalijaga, sehingga Ki Hajar Dewantara juga masih keturunan dari Sunan Kalijaga. di makam pahlawan nasional ini berada di Yogyakarta ini pindahan ya. Sebetulnya beliau ini dimakamkan di daerah Serang. Serang itu daerah Grobogan, Jawa Tengah. Karena di sana kemudian dibuat Waduk Ombo ya. Waduk Ombo itu tahun zaman Orde Baru ya, jatuh zaman Presiden Soeharto. Sekitar 1980-an lah dibangun waduk, namanya Waduk Ombo. Karena untuk irigasi persawahan di sana terpaksa makamnya harus dipindah. Kenapa dipindah ke Jogja? Karena beliau juga pada saat hidupnya beliau dalam peperangan melawan Belanda, beliau perangnya di daerah sini di Jogja, sehingga beliau dipindahkan ke sini. Sebetulnya makam beliau awalnya ada di daerah Serang Grobogan, makanya namanya Nyi Ageng Serang, karena Serang itu daerah Grobogan. Nama Nyi Ageng Serang itu adalah nama sebutan ya, artinya nama pemberian dari keraton sebagai pembesar, karena beliau adalah seorang panglima perang. Beliau pada saat perang di Ponorogo juga ikut berpartisipasi, makanya beliau sebagai pahlawan nasional karena ikut membela Pangeran Diponegoro dalam memerangi Belanda. Pada saat perang dengan Belanda itu beliau masih berusia ya, dalam hal ini sudah sepuh lah, sekitar usia 70-an tahun. Nah, atas 70 tahun ini beliau berperang dengan sambil tandu. Beliau cerdas, ahli militer. Sampai usia segitu aja masih perang dan tidak hanya mengatur strategi tapi ikut berperang di lapangan. Nah, beliau wafat tahun 1838 ya. Wafatnya 1838, sedangkan perang Pangeran Diponegoro itu berakhir sekitar 1835. Sehingga 3 tahun setelah perang Diponegoro berakhir, beliau wafat. Mari kita ke dalam. Berbeda dengan kebanyakan wanita di zamannya yang diatur oleh adat kebiasaan yang kuat, Nyi Ageng Serang ternyata rajin mengikuti latihan-latihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Beliau juga sering ikut sang ayah untuk turun ke medan perang melawan penjajah Belanda. Sampai akhirnya setelah ayahnya wafat, beliau kemudian diangkat menggantikan kedudukan sang ayah sebagai penguasa Serang dan diberi gelar Nyi Ageng Serang. Yang pertama kali dipindah emang Nyi Ageng Serang dulu di sini, kemudian suaminya menyusul pindah ke sini. Sewaktu beliau masih berusia 16 tahun, Nyi Ageng Serang pernah dipersunting oleh Hamengkubuwono II, Raja Yogyakarta. Tapi perkawinan mereka tidak bertahan lama,
Sang Raden Ayu lalu menikah lagi dengan Pangeran Serang I, Pangeran Mutia Kusuma-Wijoyo, yang masih kerabat dari keluarga Sunan Kalijaga. Pasangan itu lantas mukim di Serang, dekat dengan Demak, daerah Grobogan, yaitu daerah di kawasan pantai utara, Tanah Jawa. Kisah asmara Nyi Ageng Serang dengan Sultan Hamengkubuwono II, walau putus di tengah jalan, secara pribadi tetap berhubungan baik. Sultan tak ingin melepaskan hubungan batin dengan perempuan yang dikenal kuat, tangguh, dan pintar itu. Mereka akhirnya menjadi besan ketika Kustiah, anak Nyi Ageng Serang, menikah dengan Pangeran Arya Adipati Mangkudiningrat, anak Sultan Hamengkubuwono II. Nyi Ageng Serang mewarisi jiwa dan sifat ayahandanya yang sangat benci kepada penjajah Belanda VOC dan memiliki patriotisme yang tinggi, menyimpang dari adat kebiasaan yang masih kuat mengingat kaum wanita masa itu. Nyi Ageng Serang mengikuti latihan-latihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Keberaniannya sangat mengagumkan. Dalam kehidupannya sehari-hari, beliau sangat disiplin dan pandai mengatur serta memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa alal bait wa ala ali Muhammad wa sallam wa mas'alin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah catatan dari keluarga Nyi Ageng Serang yang coba saya bacakan ya, maka ini adalah mengupas sejarah. Jadi pada tanggal 18 Mei 1984, makam Nyi Ageng Serang telah dipindah dari Desa Lorok, Kabupaten Sragen, wilayah Kedung Ombo, Purwodadi, Jawa Tengah, ke Desa Beku, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sekarang telah terwujud satu monumen pejuang wanita Indonesia yang pernah lahir di bumi Serang, Grobogan, Purwodadi, dan kini terkenal sebagai pahlawan nasional yang penetapannya dikukuhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 084-TK-1974 pada tanggal 13 Desember 1974 di Istana Negara, Jakarta. Jadi dulu Nyi Ageng Serang ini sudah melakukan seperti belajar peperangan dan menjadi prajurit Keraton Yogyakarta itu pada usia 17 tahun. Jadi 17 tahun sudah belajar ilmu kemiliteran. Nah, pada saat perjanjian Giyanti itu pihak Keraton Yogyakarta ini berdamailah dengan VOC. Nah, ayahnya Pangeran Notoprojo, ayahnya itu tidak setuju. Maka karena tidak kesetujuan ini, beliau mendeklarasikan bahwa Serang tidak di bawah pengaruh VOC. Pada saat beliau mendeklarasikan tersebut, Belanda tidak terima VOC, maka VOC dengan politiknya yang licik kemudian menyerang daerah Serang. Walaupun serangan Belanda ini tidak berhasil menghancurkan Serang, namun demikian kakak dari Nyi Ageng Serang itu wafat, gugur dalam peperangan tersebut, sehingga Pangeran Notoprojo ini shock lah hasil kehilangan anaknya. Memang Serang tidak jatuh ke tangan Belanda, tapi waktu itu Belanda berhasil melakukan sabotase dalam hal ini
mengepung daerah Serang sehingga daerah Serang itu kekurangan logistik. Nah, Nyi Ageng Serang inilah yang kemudian menggantikan ayahnya untuk membantu dalam menjalankan pemerintah Serang, membantu ke masyarakat dalam beliau dalam sejarahnya juga turun ke lapangan membagi-bagikan sembako lah istilahnya untuk masyarakat Serang. Sehingga beliau kemudian usia 17 tahun ya, seorang wanita. Di zaman dulu itu wanita kalau di Jawa itu ya yang diajarkan adalah bagaimana caranya masak, bagaimana caranya berpakaian zaman dulu. Sekarang beliau berpikirnya visioner lebih ke depan. Jadi kalau di daerah China kita lihat ya di film-film itu ada namanya Mulan. Jadi orang pahlawan di Indonesia juga punya namanya Nyi Ageng Serang, seorang pahlawan, seorang prajurit wanita. Jadi beliau itu datang ke Jogja juga belajar tentang kemiliteran. Saat mempertahankan daerah Serang, beliau tidak pernah menyerah dengan Belanda. Namun demikian, beliau akhirnya tertangkap juga dan menjadi tawanan Belanda. Panambahan Notoprojo ayahnya sudah semakin lanjut usia dan menderita batin yang mendalam karena anaknya ditangkap Belanda. Akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat. Selama Nyi Ageng Serang dalam tahanan Belanda, terjadi perubahan-perubahan penting di Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I telah diganti Sultan Hamengkubuwono II. Bertepatan dengan upacara penobatan Sultan Hamengkubuwono II, Nyi Ageng Serang dibebaskan dari tahanan Belanda dan bahkan diantarkan ke Yogyakarta untuk diserahkan kepada Sri Sultan. Entah apa latar belakang yang sungguhnya sehingga hal itu terjadi. Yang dapat diketahui dengan jelas ialah bahwa kedatangan Nyi Ageng Serang di Yogyakarta disambut secara besar-besaran dengan tata cara penghormatan yang tinggi sesuai adat keraton. Hubungan yang tidak selaras antara pihak Sultan dengan pihak Belanda makin memuncak dan gawat setelah diangkatnya Daendels menjadi Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda di Indonesia. Daendels wataknya dan tingkah lakunya keras dan congkak juga terhadap keluarga kesultanan. Di antara lain, dia tidak mau mengikuti acara adat, tata cara yang berlaku bagi tamu-tamu keraton, bahkan melancarkan intrik-intrik memecah belah persatuan di lingkungan keraton. Kemurkaan Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak dapat tertahan lagi dan timbullah bentrokan terbuka antara Sultan dan Belanda. Rupanya jarum-jarum pemecah belah yang disusupkan oleh pihak Belanda menemui sasarannya juga, sehingga timbullah pengkhianat-pengkhianat dalam lingkungan keraton, dengan akibat Sultan Hamengkubuwono dapat dipaksa turun tahta oleh Belanda dan sekutunya dan digantikan oleh Pangeran Adipati Anom, pangeran mahkota yang masih muda dan lemah pendiriannya, yang diangkat oleh Daendels menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Kekacauan timbul yang makin menjadi berlarut-larut dan tidak terkendalikan hingga akhirnya terjadilah peristiwa bersejarah yang menyebabkan pecahnya perang Diponegoro yang terkenal itu. Semangat patriot dan rasa bencinya Nyi Ageng Serang terhadap Belanda yang sangat mendalam selama waktu itu terpendam dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bagaikan bara api yang tersiram minyak sehingga kembali berkobar, Nyi Ageng Serang bangkit serentak bersama suaminya dan pengikut-pengikutnya langsung mengambil sikap nyata memihak kepada Pangeran Diponegoro dan melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Suaminya gugur dalam pertempuran besar. Besannya atau bekas Sultan Hamengkubuwono II dibuang oleh Belanda ke Penang. Anak menantunya Pangeran Arya Mangkudiningrat, putra Sultan Hamengkubuwono II, juga dibuang ke Penang. Sebelum itu, Nyi Ageng Serang telah kehilangan ayahandanya, saudara laki-lakinya, dan suaminya yang semuanya gugur di medan perang. Sungguh berat pengorbanan dan derita batin yang harus dipikul oleh Nyi Ageng Serang ini. Namun semuanya itu beliau hadapi dengan tabah. Semangat dan tekadnya untuk melawan penjajah tidak pernah kendor seujung rambut pun. Harapannya tercurah pada cucunya, yaitu Raden Mas Papa, untuk berperang, melanjutkan dengan perang ini bersama Diponegoro dengan perang melawan Belanda. Nyi Ageng Serang mendidik dan menggembleng
dengan semangat patriot sejati serta melatih semua cucu-cucunya dan semua pengikutnya dalam hal keterampilan serta siasat dan taktik keprajuritan dengan penuh disiplin. Kemudian sang nenek beserta cucu terjun kembali ke medan perang, bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Karena usianya sudah lanjut, yaitu sekitar 73 tahun, Nyi Ageng Serang diangkat Pangeran Diponegoro menjadi penasihat bersama paman Pangeran Diponegoro sendiri, yaitu Pangeran Mangkubumi. Namun demikian, Nyi Ageng Serang selalu ada di tengah-tengah para prajurit di garis depan. Berkat petunjuk dan nasihat Nyi Ageng Serang, pasukan Belanda selalu dapat dikalahkan dan diporak-porandakan. Di samping itu, Pangeran Papa juga telah membuktikan kemahirannya sebagai komandan pasukan. Sebagai hasil didikan dan gemblengan sang nenek, pasukan yang dipimpinnya selalu memperoleh kemenangan-kemenangan dalam berbagai peperangan. Perlu diketahui bahwa Nyi Ageng Serang bersama Pangeran Papa pada waktu itu sudah menggunakan panji-panji yang berwarna merah putih yang disebut panji gula kelapa, atau gula yang dibuat dari buah kelapa berwarna merah, sedangkan daging kelapanya sendiri berwarna putih. Panji merah putih dililitkan pada senjata tombak warisan almarhum Panembahan Notoprojo. Di samping panji merah putih dililitkan pula selendang pusaka yang merupakan lambang patriotisme Nyi Ageng Serang. Pasukan Papa terkenal juga sebagai pasukan Notoprojo dan mempunyai daerah pertempuran meliputi wilayah Serang, Purwodadi, Gundih, Demak, Semarang, Kudus, Solotigo, Boyolali, Klaten, dan Magelang. Walaupun terpaksa harus dipikul memakai tandu dalam pertempuran-pertempuran besar, Nyi Ageng Serang selalu ada di tengah-tengah prajurit untuk mengunggah semangat, menyemangati semua prajurit, di mana perlu langsung beliau untuk memberikan komando. Nyi Ageng Serang juga terkenal dengan siasat daun lumbunya, atau kita kenal sebagai daun lompong. Kegunaan daun untuk menutupi pelindung diri sehingga tidak nampak dari jarak yang agak jauh oleh musuh, sebagai payung kalau hujan, dan sebagai pelindung terhadap panas terik matahari. Siasat daun lumbu ini sering mengacau balaukan musuh dengan serangan-serangan yang tak terduga dan mendadak, karena tentara musuh tidak dapat mengetahui sebelumnya bahwa di sekitarnya ada pasukan Nyi Ageng Serang, karena tidak nampak sebab terlindung oleh daun-daun lumbu itu. Berhubung dengan itu, maka pasukan Nyi Ageng Serang dan pasukan Notoprojo ini terkenal dengan sebutan pasukan hantu yang sangat ditakuti oleh tentara Belanda. Sebagaimana kita telah mengetahui, perang Diponegoro ini berlangsung berlarut-larut untuk waktu yang cukup lama, sedangkan Nyi Ageng Serang makin hari makin mendekati titik dari hayatnya menjelang usia 86 tahun, karena beban tugas bercampur derita lahir batin yang berat dan bertubi-tubi datangnya. Kesehatan Nyi Ageng Serang makin lama makin mundur, walaupun semangat juangnya masih tetap tinggi. Akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat di tahun 1838 Masehi. Nama Raden Ayu Kustiah Wulandari Retno Edi yang disebut sebagai Putri Serang atau Nyi Ageng Serang tetap terpuji sepanjang masa sebagai wanita pejuang pemerintah Republik Indonesia dengan SK Presiden nomor 084/TK tahun 1974 tertanggal 13 Desember 1974 menganugerahi Nyi Ageng Serang dengan gelar Pahlawan Nasional.